Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Inka. Selamat sore Bu Lili. Ya, bagaimana kabarnya sore ini Bu Inka? Alhamdulillah baik Bu Lili. Bu Inka, pada kesempatan sore ini ya, kita akan melakukan coaching sebentar Baik, ya Bu Inka. Dalam coaching ini ya, eh, Bu Inka mempunyai permasalahan-permasalahan apa yang perlu didiskusikan dengan saya Bu Inka? baik Bu Lili. Jadi terima kasih saya sampaikan sebelumnya. Jadi saya itu memiliki satu masalah di kelas saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas saya. Seperti itu Bu Lili. Oh ya, menurut Bu Inka, pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Bu Inka pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran berdiferensiasi tentunya pembelajaran untuk memenuhi semua kebutuhan murid kita, karena memang kebutuhan murid itu kan memang beda-beda. Seperti itu. Jadi kita melakukan diferensiasi di sana untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda tersebut. Ya, kebutuhan murid yang berbeda-beda Bu Inka, itu kebutuhannya yang seperti apa itu ya contohnya misalnya? Kalau saya melihat dari pembelajaran berdiferensiasi itu ini Bu Lili, kebutuhan belajar itu dapat dilihat dari 3 aspek, kesiapan belajar, kemudian minat belajar, kemudian profil belajar. Nah, itu yang akan saya tanyakan Bu Lili. Oh, baik ya. Kenapa Iya, kok saya sudah melihat atau memetakan kebutuhan belajar murid dengan melihat 3 aspek tersebut, tapi pembelajarannya belum tujuannya itu belum optimal, seperti itu Bu Lili. oh ya, baik. Ini kan percakapan singkat ya Bu Inka. Apa Baik. yang ingin Bu Inka dapat pada percakapan singkat ini Bu Inka? Iya, jadi saya berharap nanti setelah kegiatan ini saya bisa melakukan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi ulang untuk diterapkan kepada murid saya, dan saya berharap hasilnya itu maksimal. Tentunya dengan proses yang maksimal juga, Bu. Ya. Apakah Bu Inka punya strategi atau rencana-rencana ya? Tadi kan Bu Inka ingin melakukan pembelajaran, rencana pembelajaran ya, berdiferensiasi yang maksimal. Apakah Bu Inka mempunyai rencana-rencana atau strategi untuk pembelajaran yang akan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan ke depannya Bu Inka? Rencana-rencana pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Tentunya saya menyusun langkah-langkah di sana dengan menentukan tujuan yang jelas. Kemudian saya juga memetakan kebutuhan murid. Kemudian juga saya akan mencari strategi, karena apa mungkin strategi saya itu kurang ngena kepada murid, atau mungkin ini pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu mungkin kurang menarik. Jadi saya harus memilih strategi baru, dan alat-alat penilaiannya juga sudah harus saya sesuaikan, dan juga menentukan kegiatan pembelajarannya yang seperti apa sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Seperti itu Bu Lili. Tadi Bu Inka bilang bahwa strategi mungkin kurang menarik ya untuk menentukan langkah-langkah ya. Supaya membuat strategi itu supaya menarik. Apakah Bu Inka mempunyai langkah-langkah supaya membuat strategi itu menarik bagi anak-anak Bu Inka? Iya, baik. Jadi saya belajar dari pembelajaran saya yang kemarin, yang saya nilai kurang optimal, ditandai dengan adanya rubrik-rubrik yang kurang tercapai secara optimal, seperti itu.
Jadi rubrik penilaian yang saya sudah tentukan itu tidak tercapai secara optimal dari beberapa murid saya seperti itu. Nah, di sini saya ingin mencoba mungkin memasukkan unsur uh, kompetensi sosial emosional kepada murid saya seperti itu. Karena pada dasarnya memang murid saya itu pada saat sudah saya petakan dan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah saya sesuaikan dengan minat belajarnya, baik yang kinestetik, auditori, kemudian yang visual, itu mereka berpindah, tertarik dengan proses yang dilakukan oleh temannya, seperti itu. Baik. Jadi di sini saya akan memasukkan unsur sosial emosional sehingga murid saya bisa memanajemen dirinya dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya, seperti itu, Bu Lili. Baik. Oh ya, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu terapkan, ya, itu kira-kira sudah mencapai skala berapa ya, Bu? Kalau kemarin yang sudah saya terapkan dan saya kurang puas dengan hasilnya, itu di skala 6, Bu Lili. Oh ya, Karena memang anak-anak itu menyelesaikan produknya itu yang sesuai rubrik itu hanya beberapa saja seperti itu, Bu Lili. Masih banyak yang tidak sesuai rubrik dalam pengerjaan tugasnya atau produknya seperti itu, Bu Lili. Oh iya, berarti skala 6 ya, Bu, sementara. Ya. Terus Bu Inka itu kepingin pembelajaran yang berdiferensiasi yang Bu Inka terapkan nanti mencapai berapa, Bu, nilainya, skalanya yang Bu Inka harapkan? Yang tentunya yang optimal ya, Bu Lili ya. Ya. Karena saya benar-benar ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi saya itu sesuai dengan langkah-langkahnya, dengan melihat strategi-strateginya. Kemudian saya juga akan memasukkan unsur yang tadi itu, Bu Lili, unsur KSE, kemudian dengan mungkin bisa dibantu dengan alat peraga yang lain. Jadi saya ingin nanti hasilnya itu optimal bisa di skala 8 atau 9 seperti itu, Bu Lili. Oh, ya. Di skala 8 atau 9 ya. Di skala itu memang sekarang itu agak susah, saya sendiri juga mengalaminya ya, bahwa kita itu butuh strategi-strategi yang matang, butuh langkah-langkah yang matang ya, yang benar-benar nantinya akan memperoleh keberhasilan terhadap pembelajaran kita kepada anak didik kita. Nah, terus apa yang bisa Bu Inka lakukan supaya kriteria tadi angka 8 atau sampai 9 tadi dapat terwujud, Bu Inka? Baik, Bu Lili. Jadi strategi untuk mencapai angka 8 atau 9 tersebut ya, Bu Lili ya. Iya, benar, Bu. Tentunya saya akan membuat metode pembelajaran yang berbeda, mungkin yang lebih menarik, biar murid saya tertarik dengan apa yang harus mereka kerjakan atau mereka lakukan. Kemudian juga saya mungkin bisa menggunakan alat peraga yang variatif tadi dengan lebih maksimal lagi atau lebih bervariasi lagi. Kemudian juga saya bisa memetakan kebutuhan belajar murid saya lebih baik lagi. Tentunya dengan melihat 3 aspek dari murid saya, seperti itu, Bu Lili. Oh ya, ya itu adalah strategi Bu Inka ya. Semua itu adalah untuk keberhasilan siswa, maksudnya dalam pembelajaran kita itu telah menempuh beberapa langkah-langkah, strategi-strategi supaya pembelajaran kita itu dapat mencapai
suatu keberhasilan dan anak didik kita dapat, menangkap dan, berhasil dalam pembelajaran. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu, dalam, langkah-langkah Bu Inka tadi ya, strategi-strategi Bu Inka tadi, pastikan ada hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan ya dalam pelaksanaan strategi tersebut. Bagaimana cara Bu Inka untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan-hambatan Bu Inka? Nah, itu tadi Bu Lili, hambatan yang saya temui pada pembelajaran berdiferensiasi saya sudah melakukan diagnostik awal atau pemetaan kebutuhan belajar murid saya, tapi pada saat pelaksanaan prosesnya itu murid saya kembali tertarik dengan proses yang dilakukan oleh teman-temannya seperti itu. Jadi mereka memiliki rasa ingin tahu yang berlebih mungkin. Wah, yang ini sudah saya senangi, saya tertarik. Saya pengen tahu yang itu. Jadi pengen nyoba punya temannya seperti itu. Itu hambatannya. Untuk kedepannya, mungkin yang bisa saya lakukan itu tadi Bu Lili, merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik tentunya dengan metode-metode baru yang mungkin kemarin tidak sesuai, akan saya sesuaikan sehingga anak-anak bisa tetap tinggal dengan kelompok belajarnya seperti itu sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar yang sudah saya lakukan seperti itu Bu Lili. Ya, sudah sangat bagus ya, strategi-strategi Bu Inka ini ya, dengan merancang metode-metode, untuk keberhasilan dalam pembelajaran. Terus, apakah Bu Inka sudah melakukan komitmen terhadap, siswa dalam pembelajaran itu, Bu? Baik Bu Lili, jadi selain saya ingin memvariasikan strategi atau model pembelajaran atau model kegiatan untuk murid saya juga mungkin seperti tadi lagi, sosial emosional anak itu akan saya latih, akan saya biasakan untuk selalu hidup bertanggung jawab, terus memiliki manajemen diri dengan baik, sehingga sikap yang muncul dari murid saya itu mereka bertanggung jawab atas pekerjaan atau atas tugas yang saya berikan. Kemudian mereka juga memiliki rasa manajemen diri yang baik. Bagaimana mereka harus melakukan inisiatif-inisiatif seperti itu. Tidak malah keluar dari kelompok belajarnya sehingga pekerjaannya sendiri itu tidak diabaikan Bu Lili, seperti itu maksud saya. Untuk komitmen saya ke depannya, saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi ulang, tentunya menggunakan rencana kegiatan yang tadi sudah saya temui pada sesi kali ini, sehingga saya berharap ke depannya bisa saya terapkan kepada murid saya, Bu Lili. Iya. Iya, bisa saya terapkan kepada murid saya dan saya berharap semoga hasilnya bisa optimal. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang saya rancang dengan maksimal, Bu Lili. Baik. Bu Inka, untuk membantu dalam komitmen tersebut ya Bu, siapa yang dapat membantu dalam komitmen Bu Inka tadi? Yang bisa membantu saya pastinya adalah rekan sejawat saya, kemudian pastinya juga kepala sekolah saya nanti yang akan mengingatkan saya, karena pada
dasarnya memang saya sering berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun kepala sekolah saya seperti itu. Jadi saya berharap rekan sejawat saya dan kepala sekolah saya nantinya bisa mengingatkan komitmen-komitmen apa yang sudah saya buat seperti itu, Bu Lili. Oh iya, berarti saling berkolaborasi ya Bu antara teman sejawat dan kepala sekolah. Sejauh ini apa yang kepala sekolah atau teman sejawat Bu Inka yang yang pernah membantu Bu Inka itu apa komitmennya yang Bu Inka dapat membantu apa kepala sekolah? Maksudnya itu begini, kepala sekolah itu pernah memberi saran atau masukan apa kepada Bu Inka untuk mencapai komitmen ini? Kepala sekolah atau teman sejawat? Komitmen ini kan ke depannya yang masih akan saya lakukan, Bu Lili, seperti itu. Jadi kalau terkait pembelajaran berdiferensiasi, ini memang saya ceritanya sama Bu Lili seperti itu. Kalau dari hal-hal yang lain, mungkin kepala sekolah saya itu ini selalu memberikan motivasi kepada diri saya untuk terus belajar, terutama memperdalam atau mengasah kompetensi saya sebagai guru sehingga tujuan pembelajaran saya itu tentunya bisa tercapai secara optimal. Jadi di sini kepala sekolah ataupun rekan sejawat itu sering kolaborasi, omong-omongan, ngobrol, mungkin berbagi praktik baik seperti itu dengan saya. Mereka juga terus memotivasi agar saya terus mengasah kompetensi saya sebagai pendidik gitu, Bu Lili. Oh, baik. Ya, tadi Bu Inka sudah menyampaikan ya unek-unekan atau masalah-masalah dalam pembelajaran Bu Inka ya. Tadi kan kita sudah sharing dan melakukan tanya jawab dan juga mencari solusi bersama. Bagaimana perasaan Bu Inka setelah kita melakukan coaching, setelah melakukan percakapan bersama ini, Bu Inka? Saya lega bisa cerita sama Bu Lili terkait permasalahan saya ini. Saya berharap ke depannya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik lagi, tentunya menggunakan strategi-strategi yang tadi sudah dibicarakan, yang sudah saya temui. Kemudian strategi-strategi selain itu ada unsur-unsur yang lain melihat dari sisi sosial emosional. Di situ juga saya akan memadukan kepada pembelajaran berdiferensiasi saya dan saya berharap saya lebih mahir lagi, lebih bisa lagi dalam memetakan kebutuhan belajar murid saya. Seperti itu, Bu Lili. Untuk selanjutnya saya tentunya di akhir saya berharap tujuan pembelajaran saya dapat tercapai seperti itu. Oh iya, baik Bu Inka. Ya, dengan dengan kasus-kasus tadi, dengan permasalahan Bu Inka, ya kita dapat kita berbagi pengalaman ya. Saya juga mendapatkan pengalaman baru dari Bu Inka, dapat informasi-informasi baru dari Bu Inka, sehingga itu juga sebagai juga sebagai saya dapat suatu informasi baru, mendapat suatu pengalaman baru dari Bu Inka ya. Kita saling sama-sama bertukar pikiran ya. Selanjutnya kita di lain waktu bila bertemu lagi kita dapat melakukan sharing-sharing lagi, bertukar pikiran lagi dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Baik, Bu Lili. Terima kasih banyak, Bu Lili. Ya. Sudah cukup Bu Inka, ada lagi yang mungkin
Bu Inka tanyakan atau mungkin Bu Inka punya unek-unek lagi atau sesuatu yang kurang Sudah dalam cukup diskusi? sepertinya Bu Lili. Oh ya. Ya sudah kalau begitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.